Saya ditinggal di bandara Raden Iskan. Saya kemana nyari? Duit saya mana? Duit mana? Oh ya mak, saya lupa. Nelpon lagi dia. Mak, nggak segitu mak. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan 1 hari berkabung nasional. Seluruh bendera di gedung-gedung pemerintah dan misi diplomatik Turki akan dikibarkan setengah tiang. It took 1 to 1.5 hours for the fire department to come from below. At that time, the 4th and 5th floors were burning. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita sedalam-dalamnya, berbelasungkawa atas kejadian yang terjadi di Turki. Semoga diberi ketabahan dan juga kesabaran. Meninggalkan tragedi kebakaran Turki, musibah bencana banjir dan tanah longsor juga tengah melanda sebagian kawasan di Jawa Tengah. Salah satu yang cukup parah terjadi di Kabupaten Grobogan. Banjir bahkan memporak-poranda jalan rel kereta api di dekat stasiun Gubuk. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak rel amblas sedalam 3 meter, bahkan tampak melengkung dan mengalami kerusakan sepanjang 100 meter. Selain di Grobogan dan Batang, Kabupaten Kendal juga tidak luput dari bencana banjir akibat jebolnya tanggul Kali Bodri pada hari Selasa, 21 Januari 2025. Banjir merendam sejumlah desa, menyebabkan ratusan warga mengungsi dan memicu kerusakan infrastruktur yang signifikan. Hingga Rabu, tanggal 22 Januari 2025, sebanyak 20 orang telah dinyatakan meninggal dunia dalam musibah banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah kawasan di Jawa Tengah. Sementara 8 orang lainnya masih dalam pencarian. Jumlah para korban pun diperkirakan masih akan bertambah seiring dengan proses pencarian yang masih dilakukan. Papan Rejo Gubuk. Matir-tir guys. Tambahan kembaran kok. Waduh. Kalau kan kayak niku. Jero so mau tambah-tambah tir ngelak-ngelak larang kok. Ngedir. Ya aku pandel mrono. Kejadiannya kan jam setengah 11 itu sudah meluap, jam 12 lebih seperempat itu masuk ke kampung, airnya semuanya masuk ke kampung. Jadi yang sebelah pinggir tanggul itu ada kerusak 3 rumah, yang sebelah sini 2 rumah. Dure, sampai seatap gitu ya? Sekitar 2 meter. Saya secara pribadi mengucapkan sekali lagi belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah ini. Semoga ini menjadi kehati-hatian kita ke depannya agar terus waspada jika mengalami atau memasuki cuaca ekstrim seperti ini. Bencana itu kan teguran dari Allah ya, katanya kan seperti itu gitu. Jadi sebaiknya kalau kita udah tahu itu adalah teguran dari Allah, kita sebagai hambanya berusaha untuk memperbaiki diri. Tangis Bunda Dordor merasa ditipu TikToker Lampung. Tampil sana-sini tapi honor tak sesuai. Pasca dirinya viral usai membawakan lagu Waktuku Kecil, Tembak-Tembak Dordor, Susilawati atau akrab disapa Bunda Dordor langsung kebanjiran job, baik menjadi bintang tamu di acara televisi maupun tawaran manggung off-air. Sayangnya, popularitas dadakan yang didapat wanita asal Lampung itu justru berujung dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh BT, TikToker asal Lampung yang menjadi manajer dadakan. Ya, diam-diam BT disinyalir menyunat honor Bunda Dordor dari berbagai penampilannya di televisi maupun mengendorse produk. Bagaimana tidak?
Dari semua pekerjaannya selama 2 hari di Jakarta, Bunda Dordor hanya mendapatkan total honor Rp15.500.000. Lantas, benarkah janji akan mendapatkan honor sebesar Rp100 juta usai rekaman di salah satu label rekaman di Jakarta juga tidak diterima Bunda Dordor? Dan berikut curhat pilu berurai air mata Bunda Dordor yang didampingi tim kuasa hukumnya. Terkait permasalahan hukum atas hak-haknya Bunda yang selama kegiatan di Jakarta ataupun kegiatan di Bandar Lampung itu yang dikoordinir oleh salah satu konten kreator TikTok yang bisa kita sebut inisialnya BT. Bagi Bunda, bawa duit 10 juta pulang 4 hari saya sudah senang. Karena penghasilan suami 1 juta, kalau nggak 600 setengah bulan. Dalam hati saya berdoa sujud syukur, ya Allah, saya baru berapa hari, saya megang duit 10 juta, bahagia anak saya pulang. Mak, tidur mak, udah malam, besok kita ada 2 lagi, nanti mak dapat duit 6 juta. Ya, dah. Pulang saya ke Lampung, turun waktu tanggal 26 saya pulang. Sampai bandara, mak saya duluan ya, anak saya sudah nunggu, saya udah duluan. Saya ditinggal di bandara Raden Iskan. Saya kemana nyari? Duit saya mana? Duit mak. Oh ya mak, saya lupa. Nelpon lagi dia, mak nggak segitu mak. Saya nggak ada perjanjian atau kontrak-kontrak, saya nggak tahu. Anak saya mau lihat ada, nggak boleh dia. Terus selama saya di Jakarta 2 hari itu saya diajak sana sini, cek rekaman di Tapro. Dia janjiin saya duit 5 juta sama 10%. Kalau dapat 1 miliar katanya punya saya 100 juta kata dia. Saya kan nggak ngerti, saya ini orang kampung, saya baru itu tidur di hotel, naik pesawat segala macam. Curhat Bunda Dordor terkait honor rekamannya yang tak jelas nilai dan rimbanya, akhirnya sampai pula ke telinga sang produser rekaman, Agi. Ya, Agi membantah besaran honor 100 juta yang disebutkan Bunda Dordor. Menurut Agi, dia hanya menyediakan honor 10 juta. Itu pun sudah termasuk dengan biaya transportasi Bunda Dordor dan tim manajemennya. Dan honor itu pun sudah diselesaikannya dengan tim manajemen Bunda Dordor. Saya mau mau ngonten istilahnya. Saya mau pakai Bu Susi untuk recording 1 lagu. Disepakatilah akhirnya deal di angka tertentu kan gitu ya. Selesai, kita bayar. Sudah nggak ada kontrak, nggak ada. Kita memang tidak mengontrak Bu Susi, kita hanya ngonten kontrak bukan kontrak istilahnya. Kita hanya bikin kesepakatan untuk membawakan satu lagu, yaitu Tembak Dordor itu dengan nominal pembayaran yang disepakati. Waktu itu manajemen 1 lagu minta 25 juta. Waduh, kalau 25 juta kemahalan. Akhirnya disepakatilah deal-dealan itu adalah di angka 10 juta. 10 juta itu udah berikut transport operasional, jadi udah include tuh 10 juta. Bahwa kemudian uang yang sampai ke Bu Susi nggak segede itu, nggak sebesar itu, ya itu urusan internal mereka gitu loh. Saya nggak tahu kan. Saya tengah malam saya diajak ke Tapro, suruhnya rekaman. Dia dapat duit 5 juta. Kalau dia sedikit 1 miliar dapatnya, saya dapat 100 juta. Saya senang. Terus itu saya sudah capek, saya sudah segala macam. Terus itu saya nggak dapat apa-apa. Saya tanya sama dia, malah saya diketawain. Saya ini memang orang kampung. Tawain, diejek. Katanya dia ngomong saya star syndrome. Maksud saya mau nanya sama dia,
apa kejelasan di Kapro itu. Saya sampai sakit, sampai saya rekaman itu saya ngomong, saya udah nggak kuat lagi, minum mak, minum, kata dia. Terus sudah nyampe tembak, dot, nafas saya udah mau kayak mana. Minum mak, minum. Walaupun dia ngasih saya 10 botol minum, saya sudah nggak sanggup. Sebagai artis dadakan, Bunda Dor-Dor sepertinya memang masih harus belajar banyak tentang rimba dunia hiburan yang memang begitu kejam, khususnya bagi para pendatang baru dan artis dadakan. Benarkah selama dimanajeri oleh BT, Bunda Dor-Dor tidak mengetahui total jumlah honor yang didapatnya dari sejumlah job yang dijalaninya? Lantas apa harapan Bunda Dor-Dor yang kini telah didampingi kuasa hukum terhadap BT? Menurut kita ada kejanggalan, ada sesuatu yang ditutupi, mungkin ya upaya-upaya lainnya itu pasti akan kita lakukan karena ini terhadap mungkin haknya Bunda. Itu yang kita perjuangkan sih. Saya takut kamu potong. Nah, maksud saya kasihlah kejelasan. Ngomongin kayak mana kamu ninggalin saya di bandara. Sedangkan saya baru itu dari Jakarta. Maksud saya, nak, tolong mak, nak, beri penjelasan biar mak ini tahu, biar jelas.